Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا وطبيب قلوبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidna ilmah warzuqna fahmah birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Segenap para alim ulama, para kiai, para sepuh, wabil khusus di sini kepada guru kita, orang tua kita Kiai Haji Jamal Akbar Ridwan selaku pengasuh kedua daripada Pondok Pesantren Ad-Ridwan. Begitu juga kepada Kiai Haji Abdul Fattah Mahmud selaku ketua alumni Pondok Pesantren Ar-Ridwan, dan semuanya yang mohon maaf kami tidak bisa sebutkan satu persatu, namun tanpa mengurangi daripada rasa hormat, ta'zim, cinta dan taat al-faqir kepada beliau-beliau semuanya. Kita doakan mudah-mudahan para guru-guru kita, para ulama-ulama kita, para kiai-kiai kita semuanya, khususnya para pengasuh dan guru-guru yang ada di pondok ini, senantiasa dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sehatkan badannya fi taatillahi wa rasulih, dan Allah menangkan perjuangannya. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga kepada segenap tokoh sepuh masyarakat, begitu juga kepada segenap dewan asatidah, begitu juga kepada lumayan hujannya ini, insyaallah rahmat turun. Begitu juga kepada segenap keluarga besar daripada Pondok Pesantren Ar-Ridwan, para alumni, hadirin hadirat rahimahkumullah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, sebenarnya terus terang saja ketika kami masuk pondok ini, hadza ka'annani hadza an-namal baina jabalin. Terus terang kami merasa tidak pantas kami masuk di tempat gudangnya ilmu. Nah, apa saya kaca-kaca kira-kira? Mau dijelaskan tentang Isra Mi'raj, ada pakar-pakarnya. Santri-santri insyaallah lebih tahu. Baik. Tapi apa boleh buat, sudah telanjur datang. Cana orang pun bermain nih. Bermain ke? Hah? Kayak Khalid. Kata orang, kalau mulut apa? Kalau tak berarti bisa bahasa Madura. Madura bahasa Indonesia kira-kira? Indonesia. Paham sampai Indonesia? Oh, alhamdulillah. Kata orang, kalau lisan berat berbicara, bertandah di situ banyak orang alim. Makanya cekat
Area cekak, tak bisa aja. Tapi tidak apa-apa, baik untuk malam hari ini karena kita berada di gudangnya ilmu, kita tidak membahas Isra Mi'raj. Yang kita bahas sedikit tentang hikmahnya saja di sini. Kita ketika dijadikan oleh Allah sebagai umat Nabi yang datang belakangan, sedatang di budi, pada kaula ben sampean satu jemangken, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di malam hari ini kita berkumpul dalam rangka untuk memperingati Isra Mi'raj, bahkan bukan hanya memperingati, bukan hanya mengenang, tapi kita mengagungkan daripada Isra wal Mi'raj, yang mana mengagungkan Isra wal Mi'raj merupakan mengagungkan syiar-syiar Allah, yang mana Allah sudah sebutkan dalam Al-Quran, wa man yu'azzim syairallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan, membesarkan daripada simbol-simbol Allah, syiar-syiar Allah, itu suatu tanda muncul dari ketakwaan hati. Mudah-mudahan kita semua yang malam hari ini mengagungkan daripada Isra Mi'rajnya Nabi sebagai pertanda bahwa kita semua orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Sekarang kita kaji cerita Isra Mi'raj, kita ulang dulu ke belakang. Di zaman Nabi pernah ada perkumpulan seperti ini, akan tetapi mereka menolak cerita Isra Mi'raj. Tapi kita pada malam hari ini, sekali lagi, kita bukan hanya mengimani, tapi kita mengenang dan membesarkan daripada acara Isra dan Mi'raj. Ulama sepakat dikatakan bahwasanya malam daripada Isra Mi'raj itu tanggal 27 Rajab, terjadi di malam Senin. Malam Senin tanggal 27 Rajab. Nabi kembali dari Mi'raj sebelum subuh. Sebelum subuh Nabi sudah sampai di Mekah. Lalu di pagi harinya, di pagi hari Nabi qa'ada hazinan. Nabi duduk dalam keadaan sedih, susah Pak. Rasul ketika susah. Apa yang disusahkan Nabi Muhammad? Ternyata yang disusahkan sama Nabi bukan masalah Nabi itu Isra Mi'rajnya. Kalau Isra Mi'raj bagi Nabi itu malam yang istimewa, karena beliau bertemu dengan kekasihnya, sehingga dikatakan liqa'ul mahbub syifa'ul qulub. Obatnya hati itu ketika bertemu dengan kekasihnya. Tentu Nabi senang dengan bertemunya Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi keesokan harinya Nabi susah, Nabi sedih. Apa yang disedihkan Nabi? Nabi bingung kira-kira bagaimana ketika Nabi bercerita, apakah orang-orang percaya atau tidak. Subhanallah, di tengah kebingungan Nabi, di tengah kesedihan Nabi, sudah disetting oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Jahal melihat bahasa kita, wah bodoh apa ya, mek robo-robo na mek susah Nabi Muhammad yang tare Pak. Wasalah, dan Abu Jahal bertanya kepada Nabi Muhammad, dikatakan ya Muhammad hal min syai', ya Muhammad ada apa? Apakah ada sesuatu yang terjadi padamu? Aku lihat wajahmu murung, aku lihat wajahmu susah. Naam, usriya bial-lail, inni usriya bial-lail, dikatakan sesungguhnya tadi malam aku diperjalankan oleh Allah. Ditanya oleh Abu Jahal, ila aina? Dijawab oleh Nabi, ila Baitul Maqdis, ke Baitul Maqdis Palestina. Ditanya oleh Abu Jahal, ila Baitul Maqdis,
ke Palestina, ke Baitul Maqdis kau tadi malam. Fa asbahta baina dhahranaina, dikatakan malam mabakna entar ke Palestina, entar ke Baitul Maqdis, di pagi hari kau ada di hadapanku. Naam. Kesempatan Abu Jahal, Pak. Ya maaf, kita tidak boleh mengarang-arang cerita untuk Nabi Muhammad. Tapi kalau boleh kita bahasakan, kalau dibahasakan sekarang, kurang lebih, killer ya. Kurang lebihnya begitu, Pak. Kesempatan Abu Jahal lalu mengatakan, Indautu gaumak ya Muhammad, kalau aku panggil kaummu, aku panggil orang-orang Quraisy, atuhaddithuhum bima hadatsani, apakah kau berani bercerita sebagaimana kau cerita kepadaku? Qal na'am. Langsung yang namanya Abu Jahal woro-woro. Apa woro-woro ya? Ngolok orang satu juga, Pak. Dikatakan, ya ma'syara Bani Lu'ay bin Ka'ab halumu. Ya ma'syara Ka'ab apa? Bani Ka'ab bin Lu'ay halumu, dikatakan. Hei orang-orang Quraisy, keturunan Ka'ab bin Lu'ay, ayo kompol. Yolok satu aja, Pak. Apolong satu aja orang, Pak. Di sini yang dikatakan fanfaddat ilahimal majalis, berkumpul seluruh orang-orang Quraisy dari keturunan Bani Ka'ab bin Lu'ay seperti kita pada malam hari ini. Apolong satu aja, akompol satu aja, Pak. Begitu sudah berkumpul, mereka bertanya, ada apa? Dikatakan, ya Muhammad, hadithhum, ceritakan kepada mereka, bima hadastani, sebagaimana kau telah ceritakan kepadaku. Maka diceritakan oleh Nabi Muhammad. Dikatakan, ya tadi malam aku diperjalankan oleh Allah. Ditanya, semua bertanya, kemana? Ila aina ya Muhammad? Dijawab oleh Muhammad, ila Baitul Maqdis, yaitu ke Baitul Maqdis di Palestina. Ketika itu apa yang terjadi? Di antara mereka ada yang bersiul, tak kerja, Pak. Di antara mereka ada yang mengangkat kepalanya, mengangkat tangan di atas kepalanya, bingung semuanya. Disitulah di tengah kebingungan mereka bertanya, ya Muhammad, ya mohon bahasa orang maturo, ya Muhammad, maaf cangkolang, bukan kita merendahkan Nabi Muhammad, tapi ini cerita saja. Ya Muhammad, ajunan beres, seolah begitu, bakna beres ya Muhammad. Kita ini sudah pengalaman ke Palestina, perjalanan 30 hari berangkat, pulang 30 hari, bahkan bisa 40 hari, bisa 2, 3 sampai 4 bulan untuk bisa pergi atau pulang pergi dari Mekah, Palestina, balik lagi ke Mekah. Kau tadi malam berangkat, pagi sudah ada di sini, dikatakan. Baik, orang-orang ketika itu tidak ambil pusing dengan cerita Nabi, tapi mereka ingin membuktikan. Baik ya Muhammad, kalau memang kau semalam sudah sampai ke Baitul Maqdis, kami sudah sampai semua ke sana, tolong ceritakan tentang pintu-pintunya masjid. Saya tanya lah benga masjid, Pak. Kira-kira sampean, Pak, penjumat entar ke masjid, men etanya aki mangken, Pak, cet moso bernana labeng, moso jumlana labeng masjid. Enggak. Nah, enggak, bener urusan itu, Pak. Ke Baitul Maqdis Nabi punya urusan yang lebih besar, tapi dites oleh mereka. Coba kau ceritakan tentang Baitul Maqdis. Diceritakan sama Nabi Muhammad. Di tengah-tengah Nabi cerita, ada hal yang tidak bisa dijawab, Nabi kesulitan. Maka di tengah ketika itulah fajalla liyal masjid, fajallallahu liyal masjid, maka Allah tampakkan di hadapanku itu Baitul Maqdis. Jadi masjid ditampakkan seolah-olah kalau zaman sekarang mungkin ada yang namanya proyektor layar, sehingga Nabi cerita satu persatu. Begitu Nabi cerita satu persatu, kaget mereka. Oh iya, tepat sana. Akhirnya ketika Nabi sudah bercerita satu persatu, mereka tidak bisa mengelak lagi. Ada satu di antara mereka yang nyeletuk. Dia tanya, ya Muhammad, sebentar, di antara kami
Sekarang ini dari Mekah ada rombongan yang berangkat ke Baitul Maqdis. Sudah berapa hari yang lalu, bahkan sudah berapa bulan yang lalu. Kira-kira kalau memang kamu berangkat ke sana pada malam itu, pasti kamu akan ketemu dengan rombongan itu. Kira-kira rombongan itu kapan kembalinya? Nabi mengatakan, oh iya, nanti hari Rabu sebelum matahari terbenam dia akan sampai. Dan disebutkan semua ciri-cirinya sama Nabi. Baik, akhirnya bubar majelis. Mulai saat aja Pak kabungko Nabi TV. Hari Rabu itu hari Senin, malam Senin, hari Senin pagi mereka kumpul. Kata Nabi, nanti hari Rabu akan datang, rombongan itu akan datang sebelum matahari terbenam. Mulai saat aja hari Rabu ditunggu Pak, kumpul lagi orang-orang untuk membuktikan ucapan Nabi Muhammad. Ya lambu ada jam, kira-kira siang lah, pukul 2, pukul 3 gini kan. Ada tak datang rombongan. Nabi sosagi ya, aduh me tak datang Nabi Muhammad. Yang tos sampai sore Pak, tak datang dia Pak. Hampir terbenam matahari. Ini baru cerita Isra, belum Mi'raj. Kalau Isra ini sudah ditolak, rosak pun Pak, habis Islam. Nabi dalam hati berkata, kalau sampai mereka datang matahari sudah terbenam, maka selesai Islam. Akhirnya apa yang terjadi? Nabi langsung minta ke pusat kepada Allah. Apa yang diminta sama Nabi? Ya Allah, berhentikan itu matahari. Kira-kira Nabi saya minta Pak, tarema tak tarema Pak? Dikatakan dalam hadis, lam tuhbas samsun li ahadin illa liyusha bin nun. Matahari belum pernah ditahan Pak, matahari belum pernah berhenti kecuali untuk Nabi Yusha bin Nun, asisten daripada Nabi Musa. Sempat ambu. Kalau itu asisten Nabi Musa, Nabi Yusha bin Nun bisa minta untuk memberhentikan matahari, bagaimana dengan Nabi Muhammad SAW? Yang mana Nabi dikatakan oleh Sayyidatuna Aisyah sangat dimanjah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang terjadi di situ? Nabi Muhammad minta kepada Allah untuk diberhentikan matahari. Matahari berhenti seketika Pak. Dalam riwayat, matahari itu pernah 3 kali berhenti Pak. 1 kali untuk Yusha bin Nun, yang kedua untuk Nabi Muhammad. Yang pertama ya ini termasuk untuk yang Isra Mi'raj tadi ini Pak. Yang kedua untuk Sayyidina Ali ketika belum sempat sholat asar, mau masuk maghrib, di stop matahari, Nabi sholat asar, Sayyidina Ali sholat asar dulu. Ada dalam riwayat begitu. Baik, singkat cerita, di stop itu matahari Pak. Ya orang-orang tidak merasa, karena ada jam, menbeda jam salbut kena Pak. Jam dunia ada salbut. Karena tidak ada jam, mereka tidak merasa. Akhirnya begitu di stop, tidak lama kemudian rombongan yang ditanyakan oleh orang-orang kafir Quraisy muncul datang Pak. Ketika muncul persis sifatnya apa yang telah diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW. Lihat, tapi apa yang terjadi? Tetap di antara mereka tidak percaya dengan cerita Isra Mi'raj ini. Bahkan di antara mereka juga tidak sedikit yang keluar dari agama Islam. Artinya apa? Di zaman Nabi pernah terjadi perkumpulan seperti ini Pak. Kejadian Isra Mi'raj diceritakan langsung oleh pelakunya Nabi Muhammad SAW, tapi ditolak oleh sebagian manusia yang durhaka, ingkar kepada Allah dan Nabi Muhammad. Tapi alhamdulillah malam hari ini Anda cukup berkumpul di sini untuk mendengarkan cerita Isra, tapi bukan dari pelakunya, hanya dari segelintir orang-orang saja yang cerita, dari kiai, dari habib, dari ustadz. Tapi antum semua sudah mengimani. Ini untungnya kita hidup di akhir zaman. Kira-kira mensampean odi zaman lambek gini Pak, kacapok ke Rasulullah, kira-kira norok siapa sampean? Hah? Norok golongan Sayyidina Abu Bakar apa golongan Abu Jahal kira-kira lu? Man sekarang bodoh orang ngocak, oh beri kau nemu bodoh kereta ngabot, pernah tidak pernah jaga sampean? Sebab ini Isra Mi'raj tak masuk akal Pak, dan tidak bisa dimasukkan akal.
kejadian luar biasa membutuhkan keimanan. Jadi apa yang datang dari Allah, apa yang menjadi kehendak Allah, kita wajib untuk percaya. Maka ini untungnya kita hidup di belakangan, kita yakin, kita mengagungkan. Alhamdulillah. Bayangkan, andaikan, maaf kalau Nabi hidup sekarang, hadir bersama kita, dan kita berkumpul untuk meyakini daripada cerita Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad. Bagaimana kira-kira Muhammad? Sudah barang tentu Nabi akan senang kepada kita semuanya. Tapi dari cerita Isra Mi'raj ini, Pak, kami tidak terlalu ingin membahas lebih jauh. Cerita ini memang tidak ada habisnya, panjang kalau mau. Ada sebab-sebabnya, ada tentang kejadiannya, ada hukum-hukumnya, ada hikmah-hikmahnya. Terlalu banyak untuk diceritakan di sini. Pak, insya Allah di pondok-pondok pesantren sudah sering diceritakan oleh para guru-guru kalian semua. Tapi yang terpenting di sini, Pak, yang terpenting yang harus kita perhatikan adalah dengan Isra Mi'raj tadi ini. Ketika Nabi sampai kepada satu tempat yang luar biasa, bertemu kepada Allah di situ, Nabi merasakan satu keadaan yang ladzah, yang nikmat, sehingga Nabi kita bertemu kepada Allah, Nabi tidak ingin keluar dari tempat tersebut. Allah tahu, sehingga apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah mengatakan, ya Muhammad, dikatakan al-hal alladzi syahidtah al-an, keadaan yang kau saksikan sekarang, aj'aluka fis shalah, aku jadikan di salat. Muhammad, keadaanmu sekarang, kau bertemu dengan aku, kau merasakan nikmat, aku akan jadikan di dalam salat. Sehingga apa kata Nabi? Waju'ilat qurratu aini fis shalah, maka kesenanganku, kata Nabi Muhammad, itu di dalam salat. Sehingga beliau mengatakan kepada Bilal, arihna ya Bilal, hibur aku, senangkan aku ya Bilal. Dengan apa? Dengan suara azan, artinya dengan sholat. Jadi kesenangan Nabi adalah sholat. Tapi apa yang terjadi di zaman sekarang? Banyak yang mengaku cinta dengan Nabi Muhammad, mengaku cinta dengan Nabi Muhammad, tapi berapa banyak yang tidak sholat? Jumatan, Pak, ya Allah, kau lo nangale, Pak, nangale dengan kepala mata saya ini, Pak, ngelihat langsung. Jumatan kok rokokan, Pak, tak ke masjid. Ini apa namanya sini? Tengkina. Bode tengkina sini. Mana pontuk sobung insyaallah. Mana kampung, bode tak bode kira-kira? Hah? Jumatan pakun kok rokokan? Coba kita bicara logika sekarang, Pak. Maaf. Saya 12 hari yang lalu kehilangan ibu saya. Ibu saya meninggal dunia. Saya lagi umroh di Madinah dengan beliau Kiai Khalid. Ibu saya meninggal, saya pulang dulu. Apa sih kejadian ingin saya ambil di situ? Kejadian yang ingin saya ambil dari kematian saya punya ibu adalah sebelum saya berangkat ke Madinah, ibu saya kasih uang. Tahadusan binikmah, bukan sum'ah di sini. Saya hanya bercerita. Saya kasih uang, Mi, hadiah untuk Umi, pegang Mi. Doakan Mi, Ali mau umroh Mi, selamat bawa jamaah. Oh iya, doakan sama Mi, insyaallah selamat khair. Saya pulang, Umi saya meninggal 10 hari kemudian. Saya pulang, uangnya masih utuh. Artinya apa di sini? Pesek ini Pak, pera etak go tak yang kui, Pak. Artinya harta tidak berharga sama sekali di sini, Pak. Harta yang kita banggakan sekarang, ingat, demi Allah, cepat atau lambat akan meninggalkan kita semuanya. Tidak ada artinya, Pak. Harta tidak ada artinya semuanya di sini. Makanya hati-hati kalau sampai ada yang nyari dunia sampai berani meninggalkan sholat. Hati-hati di sini. Sholat itu dikatakan sumiyas sholah, sumiyat as-sholatu sholatan. Dikatakan sholat itu adalah sholat. As-sholah sampejeng, bahasa Arab as-sholah. Dikatakan as-sholah itu karena diambil dari silatun, sot lam tak marbuto, silatun, hubungan, silatu baina abdi wa rabbih. Sholat itu adalah hubungan seorang hamba dengan Tuhannya.
Kalau dia ingin menyambung hubungan kepada Allah, laksanakan sholat, tegakkan sholat. Tapi kalau ada yang meninggalkan sholat, faqad inqata'at tilka silah, maka dia telah memutuskan hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Disinilah ulama mengatakan, Coba-coba na orang, rosak-rosak ke orang, sombong-sombong orang yang berani memutuskan hubungan kepada Allah, kurang ajar. Kalau masih ada yang berani tidak sholat, ketahuilah itulah manusia kurang ajar yang ada di muka bumi ini. Tidak pantas dia hidup ketika dia dengan sengaja meninggalkan sholat. Perhatikan, dalam sebuah riwayat Nabi mengatakan, barang siapa yang susah kehilangan akhiratnya, siapa-siapa orang sesosah kehilangan akhiratnya, masema abe naka neraka 1000 tahun. Siapa-siapa orang sesosah kehilangan akhiratnya, masema abe naka surga 1000 tahun. Siapa-siapa orang sesosah kehilangan duniana, arwah masema abe naka neraka 1000 tahun. Toyib, pertanyaannya, sampian terus semak ke swarga napa ke neraka? Benekun terus semak pak, terus masuk. Tapi pertanyaan sekarang, menlakar sampian ongguan terus semak ke swarga, kau lu atanya, kemal lebih susah kehilangan sepeda motor anyar mau sosok buduk rokaat? Bah, jawab, janganlah. Saya tidak butuh senyum anda, saya butuh jawaban anda. Kemal lebih susah? Ayo, motor elang moso sobu atau sabulna sobu dorokat. Kau le tak pernah pak nangan orang pak saumur odi kulak ku toju susah di ada apa di kau kulak tak sobung sobu dalam sebab mereka sobung pak tak pernah nemu sebodo motor elang nangis pak banyak tak banyak. Aduh saya kocak termasuk ke surga dari Dimas Jelena. Ayo coba pikirkan sekarang. Ayo, kalau tanya boleh pak, sampean itu ada amanat dari Allah. Apa amanatnya? Ku anfusakum wa ahlikum, jaga diri kalian, jaga abuna sampean pak, jaga, dan keluarga kalian, istri, anak-anak kalian, jaga dari apa? Apoi neraka. Baik, menbede bungko tauber mungkin pak, materi pasalamun satu aja. Saumpamana gelu bede situng bungko tauber ede lembede bine moso anak nasambian, kira-kira ejegei napa pandang bine moso anak sampean tedung ejegei napa pandang ejegei men ejegei tanda edina ki apa eseret eseret anak apa eseret oleh salamet dari apoi dun. Padahal pesannya Allah soro pasalamet dari apoi neraka. Men kira-kira sampean bungkona sampean sobu bine na tedung anak na tedung ejegei napa pandang ejegei men ejegei tanda pandang napa seret kira-kira pernah boleh nyeret bine na bengal nyeret bine na ongkuan saya nggak mongkor di malam. Ayo, padahal itu perintahnya. Kalau dia tidak sholat, bangunkan dengan bagaimanapun caranya. Bangunkan dia. Maaf. Dikatakan di akhir zaman, halakur rajul ala yadai abaweh. Rusaknya seorang anak di tangan kedua orang tuanya. Jadi akhir zaman nanti ada anak rusak tangan orang tua. Maaf pak, hampir jarang kita dapatkan di kampung-kampung orang tua sholat berjamaah dengan istri dan anak-anaknya, tapi nonton TV berjamaah tiap hari. Dia tidak pernah melihat orang tuanya sholat, dia tidak pernah melihat orang tuanya ibadah, tapi justru orang tuanya berikan dia HP, berikan dia TV, sehingga si anak tidak melihat ayah ibadah, tapi melihat gerakan-gerakan orang kafir yang ada di TV. Apa yang terjadi? Tidak lama kemudian si anak pulang dengan tatonya, anak pulang dengan anting-antingnya, anak pulang dengan rambut warna-warni. Naudzubillah. Siapa yang merusak? Orang tuanya yang bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Diceritakan ada seorang ulama, seorang imam besar yang bernama yaitu Al-Imam Hatim Al-Asam. Suatu ketika Imam Hatim Al-Asam mereka Pak, orang alim rajo Pak, didatangi oleh Abu Ishaq Al-Ansari. Abu Ishaq Al-Imam Abu Ishaq Al-Ansari adalah salah satu guru sanad daripada Al-Imam Bukhari. Datang Pak, untuk apa datang? Yu'azzi, mengucapkan takziah ala labet Pak. Kenapa? Karena si Imam Abu Ishaq Al-Ansari mendengar kabar kalau Imam Hatim Al-Asam tadi ini ketinggalan sholat berjamaah. Ketinggalan sholat berjamaah Pak. Datang Pak, didatangi Pak, yu'azzi ala labet Pak, saya turut berduka cita atas ketinggalan sholat berjamaah. Bagaimana Imam Hatim? Tersinggung? Tidak. Dia mengatakan ini baru benar, Arya sih bener Arya. Dikatakan kalau seandainya anakku meninggal dunia, pasti ribuan manusia akan datang kepadaku. Tapi ketika aku ketinggalan yang namanya sholat berjamaah, tidak ada yang datang kepadaku kecuali satu orang ini. Wallahi lau mata abna'i jami'an, andaikan anakku semuanya meninggal dunia, ahwan, lebih ringan min fawati sholatil jamaah, daripada ketinggalan sholat berjamaah. Kita lihat Pak sekarang, berapa banyak orang meninggalkan sholat berjamaah dengan terang-terangan, dengan santai, tidak pernah merasa bersalah, tidak pernah merasa berdosa. Bayangkan Pak, diceritakan di zaman Bani Israel ada seorang wanita pendosa datang kepada Nabi Musa, ya Musa, mintakan kepada Allah taubat untukku, mintakan ampun kepada Allah untukku atas dosa-dosaku. Nabi Musa bertanya, dikatakan, hei perempuan, apa dosamu? Dia tidak mau menyebutkan karena malu. Dikatakan, sebutkan dulu sehingga aku bisa mohon ampun kepada Allah. Baik, aku telah berzina. Dari hasil zina ini aku mengandung hamil di luar nikah. Lalu lahir seorang anak. Karena ini anak hasil zina, aku tidak kehendaki, aku tidak mau, aku bunuh itu anak. Mendengar ucapan si wanita ini, apa kata? Ukhruji ya fajirah, keluar kau hai wanita pelacur, hai durhaka, jangan sampai api Allah turun mengadab kita di sini. Keluar kau. Perempuan yang datang untuk bertaubat kepada Allah, minta didoakan kepada Nabi Musa alaihissalam, begitu tahu dosanya diusir, pecah hatinya, nangis dia. Di tengah kesedihannya datang malaikat Jibril, dikatakan, ya Musa, Allah yaqulu lak, Allah berkata kepadamu, lima radatta taibah, kenapa kau tolak orang yang mau bertaubat ya Musa? Dikatakan, dosanya terlalu besar, kau tahu ada yang lebih besar. Kaget, apa itu ya Jibril? Man tarakas sholah amidan muta'ammidan, orang yang meninggalkan sholat terang-terangan, na'udzubillah. Hati-hati, hadisnya sudah umum, awwalu ma yuhasabu bil abdi yaumil qiyamah as-sholah. Hati-hati Pak, kita hidup ini semua hanya menunggu mati. Ingat sekali lagi, kita hidup hanya menunggu mati. Di langit keempat, kata Al-Imam Wahab bin Mambah, beliau berkata, di langit yang keempat ada malaikat yang setiap harinya menyeru, memperingatkan kepada manusia. Apa yang diingatkan? Ada tiga hal. Satu, kata malaikat, ya bena arba'in, he orang si umur 40 tahun. Bedah si umur 40 banyak ini ngaki. Ya bena arba'in, hai orang yang berumur 40 tahun, antum zar'un qaddana hasaduh, kalian ibarat tanaman yang sebentar lagi akan siap untuk dipanen. Nabi mengatakan, hasadu ummati baina sitin ila sab'in, panennya umatku itu antara umur 60 sampai 70 tahun.
Hati-hati yang sudah umur 40, sebentar lagi, artinya Anda sudah lebih dari separuh hidup Anda. Coba yang umur 40, hisap diri Anda sekarang. Kita umur 40, coba kapan kita yang bayi? Kapan kita yang anak-anak? Ternyata kita sudah besar, sudah 40 tahun. Andaikan umur kita 60, tinggal berapa? 20 tahun. Coba perhatikan, tafakkur sebentar saja. Coba kita sekarang untuk merenung sesaat saja. 40 tahun sudah Anda lewatkan tidak terasa, begitu cepat. Kira-kira kemah lebih abid, sepak polo napa sidu polo? Sepak polo, Pak. Sepak polo tak gersa. Apa boleh sidu polo tahun lagi, Pak? Pada mak nih kau umur. Hati-hati. Anda sekarang tidak mau tersentuh dengan tanah kotor, tanda, Pak. Deki pendem, Pak. Hati-hati, tidur dalam kubur sendirian. Atas tanah, bebe tanah, kanan tanah, kiri tanah, Pak. Mangkene kaki banyak orang, Pak. Tiba ibu kona lampu mati takut, Pak. Men eko buren demak kira-kira. Hal yang sangat mengerikan dan menakutkan. Hati-hati di sini. Yang umur 40 sudah tidak ada waktu lagi Anda untuk bermain-main. Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah perbanyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat, rambut sudah mulai putih. Kulit sudah mulai kerok, Pak. Ada penyakit sudah mulai datang kepada kita semua. Tenaga sudah mulai loyo. Itu satu pertanda kita akan meninggalkan dunia ini. Yang kedua, ya benak khamsin. Hei orang si umur sekat, beda si umur sekat. Dikatakan ma taqaddamtum wa ma ta'akhartum atau takhallaftum. Apa yang sudah kau ajukan untuk Allah Subhanahu wa taala? Pak, maaf. Anda orang Pamekasan sekarang. Andaikan Anda pindah ke Jakarta, barang-barang yang ada kepada Anda paketkan ke Jakarta. Sampai mangkat ke Jakarta, kira-kira atau mau kabur nggak sambian? Atau mau, itulah barang yang Anda ajukan maksudnya. Mata qaddamtum, apa yang kau sudah ajukan untuk Allah. Anda punya harta, kau kemanakan hartamu? Kau masih sibuk dengan hartamu? Ingat, cepat atau lambat, kalau bukan harta yang meninggalkan Anda, Anda yang meninggalkan harta. Hati di sini, harta akan menjadi beban nanti kepada kita. Maka dari sekarang yang sudah umur 50 tahun, yang punya kelebihan harta, cepat sedekahkan, jangan ditunda-tunda lagi. Bagaimana saya punya ibu megang uang, hanya lebet 10 hari, Pak, tidak dipakai. Karena dikatakan hidup ini, yakni wa mahiyya illa lailatun ba'da lailatin. Kehidupan ini tidak ada lain kecuali perjalanan antara malam. Setiap malam kita lewat beri malam, ya kan? Sampai odi makin malam boleh, lakuna malam boleh. Sampai bila tak ketemu, Pak? Malam keberapa kita akan meninggal? Kita tidak tahu. Yaumun ba'da yaum, syahr ila syahr. Itulah kehidupan kita. Dikatakan kehidupan ini adalah marahil, perjalanan yang mengantarkan daripada yudninal jadid ilal bilah, mengantarkan kelahiran atau hal yang baru sampai kepada kebinasaan. Sampai andi mobil anyar, dengan berjalannya waktu ancor, Pak, rosak. Sampai rembi kene, berjalan waktu jalan sampai tua terus. Meninggalkan istri-istri pecemburu yang akan dinikahi oleh orang lain, Pak. Orang bini mangkene katam buruan, Pak. Saya ngakak. Saya bila mati laki na abi ni boleh, laki boleh, Pak. Tak ada. Ini yang berkata ini Al-Imam Khalil bin Ahmad. Dia mengatakan seperti itu. Itulah kehidupan dunia ini. Cepat atau lambat, kata Al-Habib Abdul Haddad, dikatakan wa'lam bi annaka an garibin mayitun. Ketahuilah bahwa kalian dalam waktu dekat, suka tidak suka, mau tidak mau, kalian semua akan menjadi seorang mayit. Mau tidak mau, terserah kalian. Wadhkur mamatak, ingatlah akan kematianmu. Wahsasu'al masra'i, dan takutlah akan jeleknya kematian atau su'ul khotimah. Mudah-mudahan kita husnul khotimah semuanya. Yang ketiga, kata malaikat,
Di langit keempat dia mengatakan, ya benar sitin, hei orang seumur saya bitak bodoh, saya bitak bodoh, la udhrah lakum, ada alasan boleh pun untuk tidak ibadah, tak ada alasan. Engkau terus entar ke pengajian keng soko tak kelar asam urat bektoki soko di masoko nikah antuk bal futsal bal-balan soko giliran sampai jeng tak kelar. Kemarin Pak, maaf Piala Dunia Pak, ya Allah, kol 2 malam Pak, mata tidak ada yang mengantuk sama sekali. 2 kali pertandingan 45 menit, perpanjangan 15 menit, tambah penalti, ada sih ngantok. Giliran Piala Dunia tidak ada, 2 rakaat tak sampai 5 menit, ada sih sanggup Pak. Demi Allah terus terang, kita bukan anti dengan bola di sini, bukan anti dengan Piala Dunia, tapi permasalahannya berapa banyak dengan adanya bola seperti ini umat Islam, pemuda-pemudanya lebih cinta pemain bola daripada Nabi Muhammad. Itu yang menyakitkan, mengidolakan orang-orang kufar yang Allah mengatakan wa'arid anil musyrikin, berpalinglah kalian dari orang-orang musyrik. Justru mengidolakan. Maaf, kita sekarang lagi dijajah Pak. Kita tidak merasa. Kalau boleh saya cerita pengalaman pribadi saya lahir di Indonesia, saya besar di Indonesia, saya mondok di Indonesia, saya beragama muslim, mayoritas di Indonesia beragama muslim, tapi saya tidak bisa menjalankan syariat Islam di negeri saya sendiri. Kok bisa Beb? Ya, suatu saat ketika liburan, saya bawa anak-anak saya pergi ke kolam renang. Dia bilang, Walid, karena anak saya manggil Walid, Walid, ayo Lid jalan-jalan, kepingin renang Lid. Ya karena saya punya anak 2 sudah meninggal Pak. Umur 4 tahun tenggelam, umur 2 tahun kena kereta. Yang 4 tahun namanya Ahmad, dikasih nama sama Habib Salim Syatiri. Yang kedua namanya Alawi, umur 2 tahun meninggal. Karena saya merasa takut, trauma, karena yang besar itu, yang tenggelam itu, dia minta jalan, tidak saya kasih, saya pergi, kembali sudah mayit. Nah saya takut, trauma, ayo tidak apa-apa sudah. Sebenarnya saya kurang setuju kolam renang, tapi karena kasihan saya bawa. Sampai di kolam renang, apa yang terjadi di situ? Saya renang, ya maaf, tidak mungkin saya renang dengan telanjang. Saya pakai celana 3/4, saya pakai kaos, renang saya Pak. Ketika saya renang, apa yang terjadi di situ? Saya di semprit ya, peluit itu, prit. Mau so petugas prit, soro pangai ini. Apa maksudnya ya? Yentare, maaf Pak. Oh ya, ada apa Pak? Berdiri saya keluar dari kolam renang. Ada apa? Maaf Pak, Bapak nggak boleh pakai pakaian seperti ini Pak. Kenapa? Oh nggak boleh Pak, harus pakai pakaian renang. Saya bertanya, pakaian renang itu yang mana? Pas itu ting orang lebat, maaf, era asal berdalam Pak, asem pakun. Itu, oh maaf Pak, setahu saya itu bukan pakaian renang, itu celana dalam Pak. Mau salah berdalam, andi kau udah Pak. Pas apa kata dia? Oh enggak bisa, itu pakaian renang, dia bilang. Baik Pak, begini Pak ya, sebelumnya saya mohon maaf, Anda muslim? Ya saya muslim. Begini Pak, Anda sebagai seorang muslim, Anda tahu tidak Pak, auratnya seorang muslim laki-laki dari mana sampai kemana? Jangan ajari saya. Loh saya tanya Pak, jangan ajari saya tahu. Lah iya Pak, ini aturan Nabi, harus ditutup Pak. Saya bilang Anda muslim, saya muslim. Maaf, ini aturan kolam renang. Lihat, ini aturan kolam renang. Anda mau silahkan terus, tidak mau keluar. Saya menjalankan syariat Nabi, dilarang oleh saudara muslim saya di negeri saya yang mayoritas muslim Pak. Sakit hati ini Pak. Makanya kita sekarang nih Pak lagi dijajah Pak pemikiran kita. Anak-anak muda, bahkan anak-anak pondok sendiri pun Pak, dia hanya belajar di pondok, tapi dia tidak menelaah di luar, dia ditipu mentah-mentah oleh orang-orang kafir Pak.
Bukankah Allah sudah mengatakan walan tardu ankal yahud walan nasara hatta tattabi millatahum. Hati-hati. Allah sudah mengatakan di sini. Memang khitabnya untuk Nabi Muhammad. Nabi sudah tidak ada, umat Nabi Muhammad. Dikatakan seolah-olah hai orang Islam, hati-hati, Yahudi, Nasrani tidak suka dengan kalian semua sampai kalian ikut millahnya mereka. Millah bukan hanya agama, millah adat istiadat, budaya, tingkah laku, perbuatan, pakaian dan semuanya. Kalau kita sudah ikut Nabi Muhammad, maka mereka tidak suka. Kalau kita ikut mereka, mereka akan puas kepada kita. Sehingga mereka akan buat jebakan. Baik, di antara jebakannya tadi, Pak. Coba saya mau tanya sekarang, Pak. Kalau sekarang saya tanya kepada Anda, Pak, Anda mau nggak sekarang buka baju Anda, buka pakaian Anda, hanya pakai sempak saja, saya kasih uang, mau apa tidak? Kenapa tidak mau? Jawabannya rata-rata malu, todus, ada saya ngocak haram. Akhirnya apa kata Yahudi dan Nasrani? Oh, kurang ajar, saya nggak benar ya, aku akan buat kalian untuk telanjang dengan sendirinya dan Anda bayar saya. Bener bejer, Pak, mungkin sampai bejer tanda. Tapi begitu sampean masuk ke waterpark, waterbung, Pak, sampean saya majer, sampean saya abengkang tibi, abengkang berjamaah. Beda tak beda? Mohon maaf, Pak. Ini penelitian saya, entah benar entah tidak, saya tidak tahu. Silahkan ditanya kepada guru-guru Anda di sini. Ini penelitian saya sendiri, Pak. Baik. Kita dari kecil ini, Pak, dari kecil kita dididik oleh guru-guru kita, kiai-kiai kita, sebelum kita mengaji disuruh ta'awud. Apa ta'awud? A'udzubillah syaitanir rajim. Gampang saja artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan saya. Berarti setan musuh manusia. Masuk kamar mandi diajari lagi, Pak. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dari setan laki, setan perempuan, setan apa saja bentuknya pokoknya. Baik. Apa kata setan? Kurang ajar. Dia buat antek-anteknya untuk supaya umat Islam ikut jalannya dia. Sehingga apa yang terjadi di sini? Kata orang Yahudi dan Nasrani, aku akan buat umat Islam untuk mendewakan daripada guruku yaitu iblis. Bagaimana caranya? Maaf. Ada yang tahu dengan MU? MU, Manchester United. Saya akan ngerti. Julukannya apa? Setan. Tahu satu aja, Pak. Setan merah, Pak. Maaf, pengalaman lagi pribadi, Pak. Kau lu ampo mondar mandir, Pak. Talango coba, Pak. Talango ke Pasuruan. Sekali waktu saya berhenti di masjid untuk sholat, Pak. Allahu Akbar. Tak kerjet ya dengan kau Pak. Bodoh setan, Pak, tobat, Pak. MU, Red Devil sampai ujung, Pak. Ini bukan kebetulan, entah salah entah benar, ini penelitian saya, Pak. Sehingga apa yang terjadi? Umat Islam mengidolakan Manchester United, yang mana itu adalah setan merah. Nah, tak cukup ngaku kalampi setan merah. Yes, kita dididik a'udzubillahi minasyaitonir rajim, tapi mereka menjadikan anak buah setan merah. Ayo, anak-anak pondok, bodoh tak bodoh yang mengidolakan MU? Banyak. Ayo. Ini ghazwatul fikir, hati-hati kita. Baik. Saya mau tanya, saya titip salib, mau apa tidak? Anak apa tanda? Anak apa tanda? Kristen, iya tanda sampai bungkona. Sahabat ibu kona tanda. Apa kata orang Nasrani? Kurang ajar, lambangku ditolak, aku akan buat bagaimana caranya umat Islam bangga dengan lambangku kemana-mana dia bawa. Bodoh, Pak. Barca, Pak. Bener barokah, saya nggak. Barcelona, si Celo, bodoh. Barcelona itu lambangnya apa? Salib. Pakai baju, ada anak muda Muslim pakai baju Barcelona? Bukan lagi Garuda di dadaku, tapi salib di dadaku.
Bahkan di pondok saya razia Pak, di pondok itu Pak spraynya Barcelona, bentalla Barcelona, kalampina Barcelona, anduknya Barcelona, tedung selimut Barcelona. Artinya apa? Dia berbantalkan salib, berbajukan salib, berspraykan salib, berselimutkan salib. Bagaimana berkah hidupnya? Jangan bilang ini cuma kebetulan, ini ilmu cocok logi. Tidak. Ini berdasarkan penelitian. Tidak disangka-sangka kita memajang, tidak sedikit rumah umat Islam dipajang bendera Barcelona dengan salib. Ini satu contoh, masih banyak contoh yang lainnya. Tapi inilah makanya kita katakan, ayo jangan jauh-jauh dari pondok pesantren, jangan jauh-jauh dari majelis taklim, jangan jauh-jauh daripada guru-guru kita. Kenapa? Karena ketika kita duduk dengan para ulama, perintah dari Nabi Muhammad SAW, yang mana Nabi mengatakan, jalisul ulama wazahimuhum birukabikum. Duduklah kalian semua kepada para ulama, wazahimuhum birukabim, rapatkan lutut kalian kepada lututnya ulama. Tojuk ngadep ke ulama, ajar atanya hukum, menekun peraknya habis. Sekarang ini banyak orang peraknya habis Pak. Bila tak banyak sih habis, tak lopot tepak keng mon perak nyabis malolo, tak tanya hukum lopot. Maaf, saya tidak bicara di sini, tapi saya bicara di daerah saya. Kalau mau kerja, baik yang mau ke laut, baik buka toko, baik dia ke pasar, kemana saja, datang ke Habib, datang ke Kiai. Assalamualaikum Ibu Aing. Anu Habib, insyaallah dikin malam angkat ke Jakarta Habib. Oh iya, terus anu Habib minta dua barokah Habib, mantar lancar, mantar laris, mantar sehat. Oh ya insyaallah. Ya, oke. Habis Pak. Boleh. Giliran ibu buka 20.000 Pak. Duh, kiai tak minta BC Pak. Tak minta BC demi Allah. Ada tanda kiai minta BC, keng pangar. Ngerti. Bah, anda ungkuan dia Pak. Sampai nakal. Bukan itu yang ingin saya ceritakan Pak. Begitu dia berangkat, sukses. Tahun berikutnya datang dengan mobilnya Pak. Dengan mobil Pak. Ada tak ngabes boleh ke kiai na Pak. Tak ngabes boleh ke Habib Pak. Andi keboy tak entar ke kiai, tak entar ke Habib, tak tanya berma Habib, berma kiai, abdi andi keboy kira-kira mengonceng dangdut berma, mengonceng sinden berma, oleh tak oleh, ada saya tanya, kurang ajar. Andi keboy Pak ngolok sinden Pak. Kita tidak bicara di sini, tapi bicara di tempat saya. Ngolok sinden, ngolok biduanita, organ tunggal, sawer-saweran Pak. Kiai natai sawer, kurang ajar. Sawer, ini yang dikatakan penghinaan terhadap ulama. Dia hidup di tengah para ulama, hidup di tengah pondok pesantren, hidup di tengah-tengah masjid. Dia bikin maksiat dengan terang-terangan, bahkan mengundang kiainya. La haula wala quwwata illa billah. Ini orang yang celaka. Hati-hati di sini. Menghina ulama bukan hanya mencaci maki ulama, tapi dengan perbuatan kita tidak peduli dengan keberadaan ulama, itu menghina para ulama. Hati-hati di sini. Makanya saya sering marah kalau di Madura, di tempat saya tidak peduli. Saya bilang manusia-manusia kurang ajar yang seperti itu. Mereka tidak bertanya hukum lagi kepada para ulama. Ini yang terjadi banyak Pak. Maka saya katakan jangan hanya nyabis. Keberadaan para ulama itu kebutuhan mereka. Dikatakan sebagaimana ketika Nabi itu bertanya kepada malaikat Jibril, man hum, siapa itu para ulama? Dikatakan hum suruju ummatika fid dunya wal akhirah. Mereka adalah lampu temar umatmu di dunia dan di akhirat. Keberadaan para ulama dibutuhkan dunia sampai akhirat. Dan demi Allah, di muka bumi tidak ada yang memuliakan para ulama, maka demi Allah ulama sudah mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Justru orang-orang yang menghinakan, yang tidak memuliakan ulama, itulah orang yang rugi. Apa kata Nabi?
jalisul ulama wa zahimuhum birukabikum. Kenapa kita disuruh duduk dengan para ulama? Fa innallaha yuhyil qulubal mayyita binuril hikmah. Sesungguhnya Allah menghidupkan hati-hati yang mati ini dengan cahaya ilmu, yang ilmu itu keluar daripada lisannya para ulama. Kama yuhyil arda biwabilis sama, sebagaimana Allah menghidupkan tanah-tanah tadi ini dengan apa? Dengan derasnya air hujan, dengan siraman hujan. Makanya dikatakan siraman rohani. Jadi ini yang penting di sini, Pak. Jadi intinya di sini, ayo dekati dengan para ulama, jangan jauh-jauh dengan para ulama. Hadirkan Nabi Muhammad di antara kita semua, hidupkan di rumah kita, hidupkan di antara kita semuanya. Maaf Pak, maka kita saya sebutkan banyak sekarang ini anak rusak di tangan orang tuanya. Ingin punya anak soleh tapi dia tidak mau berbuat untuk memasukkan anaknya ke pondok pesantren. Itu mimpi. Imam Ghazali ini bukan orang Arab, Pak. Imam Ghazali bukan keturunan orang-orang yang alim, bukan, Pak. Imam Ghazali ini Ghazal, pemintal, benang. Tapi apa yang terjadi? Imam Ghazali itu orang tuanya, Pak, ketika melihat orang alim, melihat kiai, melihat ulama, melihat wali, menangis. Ya Allah, dia menyesal, aku tidak bisa seperti mereka-mereka ini, ya Allah. Maka aku berdoa kepadamu, ya Allah, jadikan, kalau memang aku sudah tidak bisa ditakdir untuk seperti mereka, jadikan anakku seperti mereka. Itu selalu doa ibunya, doa abahnya. Setiap melihat orang alim, dia minta doa supaya apa? Supaya anaknya seperti mereka semuanya. Sehingga apa yang terjadi? Dikaruniai dua orang anak, Imam Ghazali dengan anak yang bernama Ahmad, yang mana adiknya seorang penceramah yang hebat. Setiap ceramah ribuan orang mendapatkan hidayah, orang yang bermaksiat langsung bertaubat berkat daripada apa? Keberkahan daripada ilmu yang ada kepada adik daripada Imam Ghazali yang bernama Ahmad. Bahkan tidak sedikit orang kafir mendengarkan ceramahnya masuk Islam. Adapun Imam Ghazali hujjatul Islam. Kita lihat di sini, Pak. Kita ingin punya anak orang alim, tapi ada orang alim kita biarkan, kita tidak pedulikan, kita tidak didik anak-anak kita, percuma. Demi Allah. Sebagai penutup di sini, Pak. Sebagai penutup, hati-hati di sini ada satu hadis ini yang kita jadikan cambuk untuk kita. Dikatakan la yalqallaha ahadun bidambin a'dhamu min jahalati ahli. Tidaklah seseorang tadi ini ketika dia bertemu menghadap kepada Allah membawa dosa yang lebih besar dari kebodohan keluarganya terhadap agama. Artinya apa? Kita semua yang hidup sebentar lagi kita akan meninggalkan dunia ini, bahkan dunia ini pun akan binasa setelah kiamat, Pak. Jangankan dunia, Pak, debunya tidak ada, seolah-olah bumi tidak pernah diciptakan, Pak. Yang tersisa hanya arwah, ruh-ruh kita yang akan dibangkitkan lagi, yang akan dimintai pertanggungjawaban menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia akan berhadapan langsung kepada Allah tanpa perantara, tanpa guru, tanpa orang tua, tanpa siapapun. Dia satu persatu. Inilah banyak para aulia mendengar hadis ini, mereka menangis semuanya. Kenapa? Hal yang menakutkan. Langsung satu persatu, Pak, bertemu kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan semua amal perbuatannya. Dan ternyata seorang hamba yang menghadap kepada Allah, dosa yang paling besar yang dibawa oleh seorang hamba tadi bukan dosa zina, bukan dosa judi, bukan dosa mabuk, tapi dosa yang paling besar yang dibawa oleh manusia menghadap kepada Allah adalah dosa ketika istri dan anak-anaknya bodoh terhadap ilmu agama. Hati-hati di sini. Beruntunglah Anda yang memasukkan anak-anak Anda kepada pondok pesantren. Tapi hati-hati yang punya anak, hati-hati, itu adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Kau akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan pada akhirnya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan daripada pertemuan kita kali ini Allah berikan barokahnya, Allah berikan rahmatnya, Allah berikan ampunnya kepada kita semua, dan mudah-mudahan Allah berikan keterbukaan hati untuk kita semua, sehingga kita di sini cinta untuk beribadah kepada Allah dan benci untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan hadirnya pada malam hari ini juga kita tidak bubar, tidak keluar dari majelis ini, melainkan Allah ampunkan semua dosa-dosa kita, Allah maafkan semua kesalahan kita, Allah angkat derajat kita,
Allah hapuskan semua apa yang sudah kita lakukan daripada maksiat-maksiat kita, dan mudah-mudahan yang kedepannya Allah berikan kita hidayah sehingga kita bisa menjalin dengan kebaikan ini, dan mudah-mudahan juga Allah mudahkan semua urusan kita. Allah kabulkan hajat-hajat kita. Yang banyak hutang insyaallah dilunaskan oleh Allah, yang sakit insyaallah disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mohon kepada Allah agar Allah senantiasa menjaga daripada para ulama kita, para habaib kita, para guru-guru kita, para kiai-kiai kita. Allah berikan mereka istiqamah, Allah berikan mereka kekuatan untuk bisa menjalankan amanat ini, dan mudah-mudahan mereka-mereka semua, beliau-beliau semua bisa menuntun kita dunia sampai akhirat. Dan pada akhirnya kita mohon kepada Allah ketika Allah akhiri hidup kita dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah min khairid dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك التواب الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الحمد لله رب العالمين والعفو منكم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.